Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam berjumpa kembali dengan channel saya. Eh, di mana saya ini kawan lagi ada di kebun. Aktivitas saya sehari-hari emang nggak lepas dari kebun ya. Dan ini adalah pesawahan ya. Tapi ini bukan sawah saya, kawan. Saya ini cuma lagi mampir aja ke gubuk teman karena di gubuk saya nggak ada air. Saya kehabisan air, bawa bekal air dari rumah nggak cukup, dan akhirnya saya ke gubuknya teman. Tapi kebetulan yang punyanya ini lagi nggak ada, mungkin dia nggak pergi ke kebun kali, nggak pergi ke sawah maksudnya. Dan saya masak air sendiri di sini di gubuknya karena di sini air banyak karena ada mata air yang langsung di sono noh, yang sebelah depan kamera belakang gubuk ini ya, ada di sono ada mata air pegunungan itu asli jernih ya airnya, nggak kotor, jadi belum tercemar airnya kan, namanya juga air gunung, udah pasti jernih airnya. Kalau di gubuk kami tadi nggak ada air, kami kehabisan air, terpaksa kami nyari ke gubuk teman. Emang jauh dari gubuk saya ke gubuk teman ya kawan, dan ini sawahnya teman saya ya kawan, ini yang ini nih. Nah, yang depan kamera itu ada istrinya kawan ya, istrinya ada lagi tandur, tapi bukan lagi tandur, lagi berak. Berak, maksud berak sini bukan berak ke WC ya, berak ini ngeberak padi pakai pupuk. Ini orangnya ada di depan kamera tapi mungkin dia ke sebelah sana kawan. Nah, ini adalah sawahnya ya. Nah, kita kesini cuma mampir doang. Ini daerah Banten Selatan kawan ya, daerah Banten Selatan. Kalau di sawah ini airnya bukan dari sungai ya, dari mata air. Tapi kalau musim kemarau, kadang-kadang mata airnya kering dan sawah ini nggak bisa digarap ya, karena nggak ada air. Cuma ngandelin waktu musim hujan. Jadi kalau musim hujan mata airnya itu subur lagi. Nah ya, nah ya kawan, nah sebelah ujung sono, sebelah ujung sono itu ada mata air. Kalau musim hujan dia sangat gede. Ya nggak usah musim hujan, walaupun nggak musim hujan juga ada terus. Cuma kalau kemarau panjang, maksimal kemarau 2 bulan aja berturut-turut tuh 2 bulan. Nah ini baru ini kering, nggak, mata airnya di sini nggak ada ya, jadi kering airnya. Otomatis sawah di sini nggak bisa digarap. Jadi bisa disebut ini sawah musiman ya kawan. Nah kalau sawah musiman itu otomatis harganya juga relatif murah ya kawan, tidak mahal. Tidak seperti sawah kami yang ada di pesawahan eh, yang dekat dekat kali ya. Jadi si sawahnya itu airnya itu dari kali. Jadi kita ini warga sekitar kampung saya itu membendung ya, membendung kali. Jadi airnya disalurkan disalurkan ke sawah-sawah pakai ini selokan ya. Nah ini ya kawan, kalau tinggal di kampung itu enaknya kita main di hutan itu ya, di kebun. Jadi suasananya adem ya, udaranya sejuk, nggak ada panas-panasnya ya kawan. Walaupun cuacanya panas tapi tidak panas karena faktor banyak tumbuh-tumbuhan ya. Nah itu kawan ya, yang depan kamera itu ada isinya apa, tahu ini, tahu ketangkap tahu nggak sama kamera. Nah kita ini di sini cuma numpang doang, numpang bikin kopi. Ini sawah ini ya kawan sangat jauh sekali eh, dari rumah-rumah penduduk ya, sangat jauh. Kalau dari rumah itu perjalanan sekitar 1,5 jam jalan kaki baru nyampe ke sini. Tapi orang daerah saya ini tidak merasa lelah atau merasa jenuh ya, walaupun sawahnya sangat jauh sekali dan tidak bisa dilalui dengan motor, harus jalan kaki. Seperti saya tadi ya, jalan kaki setapak itu. Dan kalau sudah panen padinya itu dipikul ya kawan.
biasa dipikul. Tapi ada juga yang menggunakan motor ya, tapi motornya itu yang pakai rantai, karena kalau nggak pakai rantai otomatis motornya itu nggak bisa jalan, jadi nyelip ya, jadi slip terus, muter terus bannya nggak bisa jalan, karena jalannya terlalu banyak tanjakan ya, tanjakan, dan tanahnya juga tanah lengket. Otomatis kalau musim hujan motor bisa nggak bisa jalan, harus menggunakan rantai. Dan itu motor di sini sering digunakan untuk mengangkut kayu ya, kayu gelondongan yang biasa orang jual kayu, penebang kayu yang kayunya dijual ke kota-kota itu ya kawan. Jadi mata pencarian orang kampung ini selain dari bercocok padi, dia juga mengandalkan dari penghasilan tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon yang udah gede ya, seperti pohon karet, pohon tisuk, pohon apa aja lah, sejenis tumbuh pohon yang bisa dijual ke kota buat bikin reng atau buat bahan-bahan rumah ya, bahan rumah. Kalau yang gede kan bisa dibikin papan. Jadi penghasil orang kampung itu banyak ya, walaupun eh, penghasilannya itu tidak begitu kita menanam langsung menghasilkan, enggak, itu ada waktu ya, kadang-kadang 2 tahun kita nunggu, seperti menanam pisang. Pisang itu kan waktunya kalau di kami di Jawa itu kan 1 tahun, 1 tahun langsung panen ya kalau pisang ya, dari kita pertama nanam pisang. Bahkan ada kalau jauh mulih ya, jauh mulih itu nggak nyampe setengah tahun juga udah panen kalau jauh mulih. Tapi kalau jauh-jauh yang lain seperti masuk jauh di sini pisang ya kawan. Kalau pisang yang lain seperti pisang tanduk atau pisang nangka, pisang ambon, itu prosesnya bisa 1 tahun baru kita panen. Nah itulah penghasilan orang-orang kampung ya. Jadi selain dia bertani, dia juga punya sumber penghasilan seperti dari pisang, dari kayu ya. Apalagi kayu di zaman sekarang itu kan laku. Dan ada juga dari penghasilan yang lain seperti yang dari kapol, dari kopi ya. Jadi campur aduk lah kawan. Tidak mengandalkan dari satu macam doang, enggak. Oke kawan, kita ini sekarang lagi istirahat, lagi ngopi. Cukup sekian kita berbagi aktivitas. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.